Isidorus Lilijawa. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lilijawa. Bupati Loyo dan Sontoloyo. Saya flashback lagi ke tahun 2016 yang lalu. Dalam sebuah diskusi dengan topik NTT kita dalam goresan Nawacita di markas Barat JP NTT Kupang, Boni Hargens, salah satu narasumber dalam diskusi itu menyebutkan sedikit sekali kepala daerah yang berhasil memimpin NTT, sisanya gagal. Mereka ini dikategorikan dalam dua tipe, yaitu Bupati Loyo dan Bupati Sontoloyo. Menurutnya, Bupati Loyo itu mengacu pada bupati yang tahu apa yang harus dilakukan, punya niat baik untuk rakyat, tetapi lamban dan tidak sensitif dengan kondisi persoalan yang mencengkeram masyarakat. Bupati tipe Sontoloyo lebih buruk lagi. Mereka tidak tahu banyak, tetapi sok tahu, sok pintar, dan cenderung menjadi perampok. Mereka ini menjadi virus bagi Nawacita dan hambatan serius bagi revolusi mental. Pernyataan Boni Hargens ini kemudian menjadi viral dan menimbulkan polemik di sosial media. Banyak yang mengkritik, menghujat, dan mencerca beliau. Ada juga yang mengapresiasi dan mendukung pernyataan itu. Saya, setelah mencermati perang di sosial media, berupaya memantik reaksi publik dengan membuat sebuah status di Facebook seperti ini. Jika ada yang mengatakan para bupati di NTT itu loyo dan bahkan sontoloyo, jangan memusuhinya. Mungkin ada benarnya, walau kritikannya terlalu pedas dan bahasanya begitu memanaskan kuping. Tugas kritikus adalah menyampaikan kritik, meski ia tidak atau belum banyak berbuat untuk daerahnya. Toh, yang penting adalah maksud kritikannya konstruktif, walau disampaikan dengan bahasa yang memanaskan kuping. Terlalu lama kita hidup dalam iklim eufemistik, apalagi terhadap para pemimpin kita. Ketika mendengar kata loyo dan sontoloyo, amarah langsung bangkit. Padahal, secara eufemistik, kata-kata itu dikemas sebagai kurang kreatif, tidak inovatif, tidak bijaksana, kurang sensitif terhadap problem rakyat, dan sibuk dengan urusan-urusan kepentingan kelompok maupun pribadi. Nilainya toh sama juga dengan loyo dan sontoloyo itu. Jika para bupati dan wali kota kita tidak loyo dan sontoloyo, lantas mengapa trafficking terus terjadi? Mengapa warga sulit mendapatkan air bersih? Mengapa masih ada kampung yang gelap gulita? Mengapa masih ada sekolah yang seperti kandang kambing? Mengapa tingkat kemiskinan masih begitu besar? Mengapa korupsi berjalan terus? Mengapa jalanan dari kampung ke kota itu rusak parah? Mengapa rakyat masih susah untuk hidup di rumah yang layak? Mengapa masih banyak pengangguran di daerah-daerah kita? Sudah begitu lama kita terjebak dalam eufemisme saat berhadapan dengan para pemimpin kita. Secara etimologis, kata eufemisme berasal dari kata bahasa Yunani, eufemizein, dari kata eu yang berarti bagus dan phemeo yang berarti bicara. Dengan kata lain, eufemisme adalah berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan halus, yang memberikan kesan yang baik pula. Dalam perkembangannya, gaya bahasa eufemisme ini kadang-kadang dipakai untuk menutupi atau menyembunyikan kenyataan, sehingga mengaburkan konteks yang ada. Sekarang ini, bahasa sering digunakan oleh elit politik dan pejabat atau birokrat sebagai alat untuk menjaga citra diri dan membentuk pola pikir masyarakat agar sesuai dengan keinginan mereka. Sudah lama juga kita masuk dalam jebakan eufemistik dan cenderung ABS
asal Bapak senang. Kita begitu menghargai para pemimpin di daerah, sampai-sampai menyampaikan kritik atau semacamnya menjadi hal yang tabu. Bahkan terhadap berbagai kebijakan yang keliru atau model kepemimpinan yang tidak benar, acap kali pernyataan-pernyataan eufemisme dipakai sebagai pemanis bibir. Tidak jarang, kekeliruan atau kebijakan yang tidak pro perubahan dan pro rakyat dibalas dengan puja-puji hanya sekadar asal Bapak senang. Di depan pemimpin yang salah pun kita hanya bisa berujar, "Iya Bapak, baik Bapak, siap Bapak." Orang yang begitu eufemistis mengarah ke klaster penjilat. Yang salah saja ia bilang benar, apalagi yang benar. Puja-pujinya sampai langit ketujuh. Ketika Boni Hargens menggunakan kata loyo dan sontoloyo kepada para bupati dan wali kota di NTT, banyak kalangan menilai kata-kata ini tidak pantas dialamatkan kepada para pemimpin yang terhormat itu karena terlalu keras dan sarkastik. Lalu pertanyaannya, dengan bahasa apakah kita menyadarkan para pemimpin kita yang kurang respons, yang minus kreativitas dan inovasi dalam upaya mensejahterakan rakyatnya? Apakah kita lebih menjaga rasa malu para pejabat itu daripada rasa dahaga rakyat karena ketiadaan air minum, tangisan warga yang anaknya pulang dalam bentuk jenazah korban trafficking, kelelahan warga yang berjalan begitu lama, begitu jauh dari desa ke kota, hanya karena kondisi jalan yang rusak parah, atau duka anak-anak sekolah yang meratapi reotnya gedung kelas dan jeritan hati ibu-ibu karena anaknya meninggal akibat gizi buruk dan fasilitas kesehatan yang begitu jauh dari jangkauan mereka. Mana yang lebih penting? Menjaga perasaan para kepala daerah ini atau mengutamakan perasaan rakyat? Loyo dan sontoloyo, sebagaimana kata Boni Hargens, hemat saya adalah kata yang pas untuk kepala daerah kita yang lamban, tidak kreatif, kurang inovatif, lebih mementingkan urusan diri dan keluarga, yang suka ber-KKN dalam birokrasi. Tidak perlu malu, bersyukurlah bahwa ada yang mengingatkan dengan cara yang berbeda. Mengingatkan dengan keras jauh lebih bermartabat daripada membiarkan virus loyo dan sontoloyo ini terus berkembang biak dan menjadi pola terstruktur dalam memimpin daerah. Saya yakin rakyat tidak memilih pemimpin untuk menjadi loyo dan sontoloyo, tetapi untuk bekerja cepat, cerdas, tuntas, dan responsif terhadap persoalan rakyat. Untuk kepala daerah yang berhasil membangun daerahnya, kita angkat topi dan beri puja-puji. Tetapi yang hanya loyo dan sontoloyo, tidak perlu puja-puji itu. Kritiklah mereka dengan keras, agar bisa lepas dari kerangkeng loyo dan sontoloyo itu. Kita butuh kritik-kritik yang cerdas. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang kasar, yang suka mengancam rakyatnya. Tetapi pemimpin yang mau mendengarkan kritikan, yang mau berubah, dan yang mau terus berbenah demi kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Salve.